Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Raden Muhammad Nizar Yanuar Saputra dengan NIM 1219259, Naufal Munif Aprilianto dengan NIM 1219013, M. Fajar Ba'da Maulidin dengan NIM 1219030, Nafis Munif Aprilianto dengan NIM 1219014, M. Irham Fatur Rahman dengan NIM 121900682, dan terakhir Raihan Putra Mahendra dengan NIM 1219022. Di sini kita akan menjelaskan tentang proses penginstalasian Debian 10 dengan bertemakan Office. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Muhammad Nizar Yanuar Saputra dengan NIM 1219259 nomor absen 42. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang proses penginstalasi Debian 10 melalui hardware. Langsung saja kita mulai. Di sini kami menginstal pada saat kondisi laptop mati untuk membuktikan bahwa kami benar-benar menginstal Debian 10 pada hardware. Kita menekan tombol F12 untuk masuk ke menu pemilihan media instalasi. Di sini kita menginstal melalui media flash disk dengan memilih menu USB memory. Setelah itu akan tampil menu penginstalan dari Debian 10. Di sini kita memilih penginstalan menggunakan graphical install. Kita tunggu saja. Pada tahap ini, kita akan memilih bahasa yang akan digunakan. Pilih bahasa Inggris. Berikut adalah pemilihan lokasi atau daerah. Pemilihan ini akan dijadikan acuan untuk mengatur zona waktu. Di sini kita memilih order dengan maksud untuk mencari negara Indonesia. Caranya adalah pilih order, Asia, lalu pilih Indonesia. Kemudian ini adalah memilih konfigurasi local default. Kita pilih United States. Berikut adalah pemilihan keyboard. Untuk keyboard kita memilih American English agar format keyboard berjenis QWERTY. Untuk mengscan dan mendeteksi media instalasi, kita pilih Yes. Di sini kita memilih jaringan wireless karena kita menggunakan jaringan Wi-Fi. Pilih Wi-Fi yang akan kita sambungkan. Masukkan passwordnya. Masukkan nama hostname atau nama komputer sesuai keinginan kita. Lalu kita akan membuat root password untuk user root kita. Kemudian di sini kita akan membuat user baru. Masukkan nama user baru yang akan kita buat. Kemudian username dan passwordnya jangan lupa diisi ya. Kemudian memilih zona waktu. Kita akan memilih zona sesuai dengan daerah kita sendiri. Di sini kita menggunakan zona waktu WIB. Kita pilih manual karena kita memakai dual boot agar partisi lain tidak terganggu. Kita memilih partisi yang masih kosong untuk menginstal Debian, lalu kita pilih Enter. Kita pilih partisi secara otomatis. Lalu kita memilih settingan rekomendasi. Kemudian di sini sudah jadi swap partition dan X4 partition, lalu klik Finish. Lalu kita di sini akan mengkonfirmasi untuk memformat partisi tersebut, lalu kita klik Yes. Di sini kita memilih No untuk bagian network mirror, disebabkan tidak dibutuhkan. Di sini kita memilih No kembali karena berisi Survey Package Manager. Selanjutnya kita memilih untuk menginstal GNOME, lalu lanjut ke proses terusnya. Kita tunggu proses penginstalasi sampai selesai. Di sini kita memilih Yes untuk menginstal grup bootloader. Kita pilih hard disk tempat OS akan diinstal. Kita tunggu kembali. Maka akan muncul tampilan untuk merestore laptop kita.
lalu kita pilih yes, lalu laptop akan otomatis merestart diri sendiri. Kemudian, kita masukkan password username kita untuk melakukan login. Lalu, Debian telah selesai dijalankan. Di sini kita melakukan update dan upgrade aplikasi Debian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fajar kepada Muhyiddin, kelas 12 313, NIM 12 19 0390, akan menjelaskan tentang penggantian splash screen. Oke, yang pertama kita lakukan adalah menginstal aplikasi Playmode. Masuk terminal dulu, tekan passwordnya, lalu mengetikkan perintah install Playmode. Nah, seperti ini perintahnya. Kebetulan ini sudah terinstall Playmode-nya, jadi kita tinggal menggunakan saja Playmode. Playmode itu adalah graphic animation present graphic animation, atau bisa dikenal juga boot splash. Ini bawaan dari Debian sendiri ya. Di Playmode aplikasi bawaan Debian untuk mengganti splash screen. Untuk temanya bisa dicari di sini, di GNOME Look. Dicari temanya ada di sini banyak. Untuk menginstalannya mudah sekali. Nah, kita download di sini. Lalu kita pindahkan ke folder tema. Tinggal download saja. Oke, cara menggantinya bagaimana? Itu sudah di download tadi, kita download saja lah. Tapi ini tar ya, sudah tidak bisa di Debian. Tinggal diinstal saja nanti. Nah, sudah diinstal, kita bisa melihat listnya dengan melihat dengan mengetikkan perintah ini, sudo playmode set default theme min L. Nah, ini adalah tema yang sudah terinstall di sini. Ada yang dari bawaan Debian juga, ada yang kita install sendiri. Foldernya ini ada di mana? Ada di sini. Komputer, BSR, sec, ketika Playmode. Kita buka. Ini folder temanya, tinggal tempatkan saya di sini. Oke, setelah itu kita lihat dulu tema yang sekarang apa. Baiknya kita restart dulu. Oke, sekarang kita restart. Seperti itu temanya, splash screennya. Nah, seperti ini splash screen yang
sudah dipasang. Nanti kita coba rubah ya, menggantinya dengan yang lain. Nanti kita akan ubah split screen-nya menjadi tema yang lain agar terlihat berbeda dan lebih menarik. Kita buka dulu terminalnya, kita masuk ke root. Oke, kita masuk, kita lihat lagi tadi. Nah, ini tema yang tadi ya, sekarang kita ubah, kita ingin temanya space fun. Perintahnya seperti ini. Nah, ini perintahnya. Tadi kita ganti menjadi prototype, kan kita ganti menjadi space fun. Perintah seperti ini, sudo pmod set default theme min R besar space fun. Kita enter saja, kita tunggu dulu dia mengupdate init frames-nya. Dia masih mengupdate. Nah, sudah selesai. Oke, sekarang kita lihat lagi apakah temanya berubah. Kita restart lagi. Oke, sekarang mari kita restart. Nah, lihat ya, sudah berubah ya. Lebih jelasnya nanti ketika baru hidup. Nah, seperti inilah temanya, namanya Space Fun. Ini tema yang sudah tadi kita ganti, namanya Space Fun. Jadi kita tinggal menggunakan saja, tinggal mengubah saja. Listnya ada di sini. Kalau mau menambahkan, tinggal ke folder yang tadi, yaitu ada di set play mode. Di themes ya. Nah, ini mau menambahkan, tinggal taruh saja seperti ini contohnya. Ini boleh tambahkan ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Monit Aprilianto dari kelas 12 3A 13 dengan NIM 12190113. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengganti wallpaper di distro Linux Debian 10 milik kami. Pertama, tampilan seperti ini, kita masuk gambar, misalnya masuk Google, kita ketik meja.kantor.hd karena kita mengambil tema Office ya. Jadi tema Office, jadi kita pakai meja kantor saja. Jadi seperti tampilannya, jika sudah ada kita download. Nah, itu sudah download sebelumnya, jadi kita tidak usah download lagi.
Kita minimize, kita masuk ke download dan kita klik kanan gambarnya, kita open with other application, terus kita pakai GIMP. GIMP itu adalah aplikasi untuk edit gambar. Nah, jadi seperti ini tampilan GIMP-nya. Nah, kita tambahkan saja tulisan seperti yang di format tugasnya. Jadi kita perbesar dulu teks editnya. Kita ketik sini 12 3A titik 13 strip AWF strip lagi 2020. Oke. Oh maaf, ternyata masih kekecilan, jadi kita perbesar lagi ya. Nah, oke, jadi seperti ini tampilannya. Nah, jika sudah tertulis di sini, kita klik file. Nah, seperti ini ya, tampilannya seperti ini ya. Kita klik file. Nah, kita ekspor. Nah, sudah ada meja kantor 2.jpg, kita ekspor. Nah, ekspor itu untuk meng-save-nya ya. Kita klik ekspor. Oh, namanya sudah ada. Jadi kita tambahkan saja apa saja bebas. Saya tambahkan tag saja untuk ekspornya, untuk ganti nama. Dan kita ekspor lagi. Nah, kita minimize. Nah, sudah ada gambarnya seperti ini ya. Nah, sebelum set as wallpaper, kita klik kanan dulu gambarnya, lebih dahulu klik kanan dan set as wallpaper. Oke, jadi seperti ini tampilannya, tapi tulisan yang tadi kita edit tidak tertera. Jadi kita ke bagian application, aesthetic overview, dan kita ketik seperti itu aplikasinya. Oke. Nah, itu menjadi kita zoom yang dengan nama scale. Nah, jadi seperti ini tampilannya. Tapi jika ingin diubah, kan segini seperti sepotong ya. Karena kepotong, kita bisa ganti lagi di genome-nya, tweaks, kita ganti ke center. Nah, kita ke stretch. Oke. Jadi seperti ini tampilannya. Jadi kita sudah full dan sudah ada teksnya 12 3A 13 strip AWF strip 2020. Jadi seperti ini gambarnya. Nah, jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irham Fatur Rahman dengan NIM 12190682 akan menjelaskan tentang uninstall aplikasi yang tidak sesuai dengan tema. Caranya pertama-tama yaitu kita pergi ke application, kita lihat dulu tema yang tidak sesuai dengan tema kita, yaitu Office. Nah, tema yang tidak sesuai adalah games seperti ada History, Lagno, Klotsky dan lain-lain, Lights Off atau yang lainnya. Ini di sini kita akan menghapus ini semua, menghapus aplikasi semua yang berhubungan dengan games. Nah, contohnya ini History, games only 18 steps. Lalu caranya adalah ke applications, terus ke software. Nah, di sini caranya ya ke install. Nah, di install baru kita cari game-game yang akan kita ubah, yang akan kita uninstall. Nah, coba bentar. Yang akan kita uninstall, ini seperti Genome History kita uninstall karena ini aplikasi games, tidak sesuai dengan aplikasi kita. Kita beri password. Nah, teruninstall sudah History. Nah, tapi di sini masih ada karena butuh proses sebentar. Masih proses dalam menguninstall. Oke, sekarang kita lihat lagi. Nah, sudah nggak ada games History-nya. Masih ada Lagno, Klotsky dan lain-lain. Nah, ini Klotsky kita remove. Kita berikan passwordnya, masukkan passwordnya, authenticate.
Nah, prosesnya sudah. Nah, sudah tidak ada game Klodsky ini. Lalu game lainnya seperti ini Tetraflex, remove, masukkan password. Ya seperti itu caranya, cara menginstal aplikasi yang tidak sesuai dengan tema kita, yaitu tema Office. Oke, lalu masih banyak, kita akan hapus semuanya aplikasi games ini. Sekarang kita akan menghapus ini game robots, remove, masukkan password, authenticate. Masih proses. Nah, sudah selesai proses penginstalannya. Lalu sudah tidak ada game robots tadi. Lalu Mahjong kita hapus. Pokoknya semua game akan kita hapus. Nibbles, Mahjong, Klodsky atau lain-lainnya hapus. Lalu kita cek. Nah, masih ada 4 games lagi. Lagno, Let's All, Swelly Foop, dan Tail. Ya, kita hapus 4 game ini. Lagno, remove seperti biasa. Lalu masih ada 3 game lagi yang akan kita hapus. Nah, ini lights off, remove, masukkan password, authenticate, hapus aplikasinya sudah. Lalu ada 2 lagi, yaitu Swelly Foop dan Tali, Swelly Foop dan Tali dihapus. Sudah terhapus aplikasinya. Nah, satu lagi Tali kita hapus. Udah dihapus. Jadi Tali sedang proses. Nah, semuanya sudah kehapus. Sekarang sudah, berarti semua aplikasi yang terinstall sudah sesuai dengan tema, seperti To-Do, text editor, maps, dan lain-lain, karena sangat dibutuhkan. Internet pun sangat dibutuhkan untuk Office. LibreOffice pun sama. Sound dan view juga sama dibutuhkan. Musik, file media player untuk keperluan Office, simple screen recorder, sistem tools pun dibutuhkan. Tadi semuanya hanya game saja yang dihapus. Oke, setelah itu ya sudah, begitu saja. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raihan Putra Mahendra dengan NIM 1219022 akan menjelaskan cara menginstal aplikasi di Linux Debian 10. Oke, caranya kita buka software center dari Debian 10 itu sendiri. Lalu kita akan mendownloadnya di sana. Setelah terbuka, di sini tersedia banyak sekali kategori. Dan kita pilih saja productivity. Oke, di sini tersedia banyak sekali aplikasi dari kategori yang kita pilih tadi. Karena berhubungan tema yang kita pilih adalah perkantoran, jadi saya akan memilih beberapa aplikasi yang berhubungan dengan perkantoran. Dan di sini saya akan mencoba Text Studio. Dan langsung kita akan mencobanya dan langsung kita install.
Kita tunggu sampai proses pendownloadan selesai. Selagi kita menunggu proses pendownloadan selesai, saya akan menjelaskan sedikit tentang aplikasi Text Studio. Dari deskripsi yang saya baca, Text Studio berfungsi untuk mengedit, membuat, dan mengubah teks seperti membuat coding program atau hanya membuat catatan. Oke, di sini proses pendownloadan sudah selesai. Jadi kita akan coba membuka aplikasinya. Seperti ini aplikasinya. Kita coba membuat file kelompok 5. Oke, aplikasinya berjalan dengan baik. Langsung saja kita close dan kita akan mencoba menginstal aplikasi lain. Selanjutnya kita akan cari aplikasi yang berhubungan dengan perkantoran. Misalnya di sini PDF Shuffler. PDF Shuffler ini berguna untuk memanage file PDF ya, untuk mengedit atau apapun itu yang berhubungan dengan PDF. Langsung saja kita install dan kita tunggu lagi proses downloadnya sampai selesai. Oke, sudah selesai. Kita coba langsung saja membuka aplikasinya. Sepertinya aplikasinya tidak bisa dibuka. Untuk mengeceknya, kita coba cari di kolom search application. Dan ternyata ada. Dan langsung saja kita coba apakah bisa dibuka. Dan bisa. Dan aplikasinya pun berjalan dengan baik. Oke, aplikasinya sudah dibuka. Langsung saja kita close dan kita coba untuk menginstal aplikasi lain lagi. Oke, kita cari aplikasi lainnya. Di sini sangat banyak sekali aplikasi gratis yang bisa kita install dengan percuma. Oke, sebentar, saya masih mencari aplikasinya. Sebentar, kita ke atas. Oke, kita coba install aplikasi Glabels. Aplikasi ini berguna untuk membuat labels. Biasanya ini sangat berhubungan dengan kantor ya, atau untuk label-label produk. Kita tunggu lagi proses pendownloadannya. Oke, cepat. Sekarang sedang proses penginstalan aplikasi. Oke, proses penginstalasi sudah selesai. Kita langsung saja coba membuka aplikasinya. Yap, aplikasi pun terbuka dan kita tes apakah aplikasi berjalan dengan baik. Di sini ada beberapa template atau apapun itu, kita coba untuk membuat tulisan di sini. Dan sepertinya aplikasi pun berjalan dengan baik. Kita close saja dan itulah cara penginstalan aplikasi di Debian 10. Cukup sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata atau kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diram Faturrahman dengan NIM 1219082 akan menjelaskan penggantian tema di Debian 10. Yang pertama kita lakukan adalah mendownload
temanya terlebih dahulu. Kita download di gnomstriplook.org. Di sini banyak sekali temanya, tinggal kita pilih saja mau seperti apa temanya. Mau ganti kursornya, full iconnya, GDM, Gym, shell, juga grup dan lain-lainnya. Caranya download di sini. Kita buka saja tema yang diinginkan seperti ini. Kita buka, lalu kita klik download di sini. Install juga bisa langsung. Setelah di download, kita buka filenya ke sini. Nah, ini temanya, tinggal kita ekstrak saja. Ekstraknya di mana? Ekstraknya di other location komputer, nah USR, terus ke share, lalu themes, cari themes. Nah, ini themes, buka saja. Nah, ini adalah tema-temanya, ada Adwaita, Default, tema-tema lainnya. Nah, ini kita menggunakan banyak tema di sini, tapi yang kita gunakan cuma sedikit. Setelah download dan diekstrak di folder ini, saya buka aplikasi, yaitu aplikasi ini bernama Twix, bernama Twix. Untuk membukanya kita bisa di sini. Jadi Twix ini aplikasi bawaan dari Debian 10, tidak perlu menginstalnya lagi, langsung sudah ada di Debian 10. Nah, ini aplikasi Twix. Lalu kita ke appearance. Nah, di appearance, untuk ini masih default semua. Untuk gantinya tinggal kita ganti saja dengan tema yang kita inginkan. Di sini ada daftarnya yang sudah kita install. Kita ubah jadi Adwaita Dark. Kursornya dari yang warnanya hitam, kursornya bisa berubah menjadi putih. Nah, Yaru Remix Light, kita bisa ubah juga iconsnya. Awalnya iconsnya seperti ini. Nah, seperti ini biasa saja, terlihat biasa saja. Lalu bisa kita ubah. Nah, Yaru Remix Light kita ubah menjadi seperti ini. Hasilnya menjadi lebih menarik. Shellnya pun bisa diubah. Nah, di Arc Darkest, nah ini perbedaannya, shellnya sebelum dan sesudah bisa dilihat. Nah, ini sebelumnya seperti ini dan sesudahnya seperti ini. Sound default saja. Lalu ganti temanya ini sangat mudah, bisa dilakukan di sini di website gnomlook.org untuk mengubah tema Debian 10. Yang penting adalah kuncinya ada di aplikasi Twix ini, aplikasi bawaan, jadi tidak usah diinstal lagi. Intinya sangat mudah sekali untuk mengganti tema di Debian 10 ini. Oke, mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Namsun Aprilianto dengan NIM 1219014, kelas 12.3.13. Di sini saya akan menunjukkan 5 perintah dasar Debian. Ya, di sini kita akan membuka terminal. Ya, ketik terminal, kita akan memasukkan root dan passwordnya. Switch user itu untuk memasukkan ke dalam root, dan kita akan memasukkan passwordnya. Nah, ini setelah masuk ke rootnya ya. Selanjutnya kita akan masuk ke script selanjutnya, yaitu change directory, dimana change directory ini untuk mengubah directory yang awalnya. Dan ini ada change directory titik-titik, itu untuk ke directory sebelumnya, sebelum kelompok 5 ini. Kita buat change
kelompok 5. Oh, itu salah, itu ada slash di bagian situ dan enter lagi. Oke. Setelah membuat change directory, kita akan membuat script directory baru, yaitu mkdir. Salah. Nah, yang benar itu mkdir, dan kita masuk. Nah, ini seperti ini, itu belum ada direktorinya. Kita membuat mkdir, kita debian 10, kita enter, kita pindah direktori ke debian 10 ya, kita enter dan ls. Nah, ls ini kosong untuk debian 10. Kita akan menghapus debian 10 ini. Kita cd titik-titik lagi dan kita rm debian 10, kita enter. Oh iya, salah, ini harusnya ada dir-nya. Kita enter. Nah, ini sudah terhapus dan kita lihat debian 10 sudah menghilang dari direktori kita. Setelah menghapus debian 10, kita akan masuk ke perintah selanjutnya, yaitu nano. Nano sendiri itu membuat file text ya, membuat file teks. Kita masukkan tampan.txt, kita enter, kita tulis kami tampan. Setelah selesai, kita Ctrl+X, kemudian Y, kemudian enter. Setelah dibuat, kita masukkan perintah ls dan kita lihat. Nah, di bagian situ sudah ada tampan.txt ini. Kita ketik lagi tampan.txt, kita lihat dan kita Ctrl+X aja. Setelah selesai, kita bisa menggunakan vim tampan.txt. Oh, ternyata tidak bisa ya. Kita hapus, kita masukkan ls strip l dan kita lihat permissionnya dari file tampan.txt ini. Setelah itu kita akan melihat permissionnya. File tampan.txt ini hanya root, read dan write, user read, dan grup ini hanya read saja. Kita ubah ke chmod, kita masukkan untuk semua user itu bisa 777 tampan.txt, dan kita lihat lagi strip l. Kita lihat itu sudah semuanya sudah bisa rewrite, read, write, dan execute untuk semua user. Itu ada root, user, dan group. Inilah 5 perintah dasar yang ada di Debian 5. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.